Mau tabel aja nggak? Sok tabel langsung aja nggak apa-apa. Oke, udah aku ini ya. Misalnya ke announcer kan ada 4 terus dibagi 2 kan. Nah, yang 2 pertama itu berarti dari BR berapa gitu nanti nggak kayak misalnya yang BR1 announcer dulu. Oke, kayak ini, Kak. Dari ini ya. Ini aku jawabnya gimana berarti? Lewat mana? Atau kayak aku SS dulu gitu, terus aku Oh, jawab? boleh deh. Atau aku yang SS nanti aku terserah gimana. Boleh. Ya bisa gini nggak? Jadi kamu screenshot layarnya terus kirimin ke grup gitu. Nanti Oh ya, di kirimin. Zoom itu buat whiteboard aja. Oh ya, oke oke. Yang ada yang belum diisi sih. Pasti kalau ngambil kan berarti selain itu loh. Gimana? Tinggal Ya udah. Aku kirim ke grup kali ya. Soalnya. Zoom aja ke Zoom. ini ada yang ngambil. Gimana? Soalnya takut. Oh iya, ya. Belum. Aku masih online. Nah itu Kak, mungkin fotonya udah saya kirim, jadi bisa langsung kerjanya dibikin whiteboardnya gitu Kak di sini. Oke. Ini kakaknya bisa nulis gak sekarang? Wait, aku coba dulu ya. Coba annotate. Sorry. Nah Ini bisa udah. Kak. Oke, oke. Oke. Masih coba dulu, San? Bebas. Ya udah, mungkin dari aku dulu boleh deh. Oke, Jadi oke. ini soalnya kan lengkapi tabel uap air di bawah ini. Oh ya, mungkin boleh tahu dulu kalian sekarang tabelnya gimana? Pakai tabelnya kayak lihat laptop gitu atau ngeprint kertas? Ngeprint kertas, Kak. Ada Sakit kertas juga. Kak, 20 halaman. Oke. Ya karena zamanku online ya, jadi emang ya lebih enak sih pakai yang tabel PDF gini. Ya udah mungkin langsung aja. Ini kan diketahui T-nya 105 derajat. Jangan merah. Nah, hmm. T-nya 105 derajat Celcius. Kemudian P-nya 480 kPa.
eh buat tahu selanjutnya gimana, sebenarnya kalian yang pertama cari tahu fasanya dulu sih. Nah, karena itu bakal lebih mudah buat nentuin si V, U, sama H-nya, sama X-nya juga. Jadi ini kan di kemarin diajarin ini nggak sih? Kayak untuk menentukan satu keadaan termodinamika kan kalian cukup butuh dua besaran kan. Nah, ya jadi cukup dengan dua ini harusnya bisa lihat fasanya. Nah, terus cukup lihat salah satu aja sih. Kalian bisa lihat eh, lihat T-nya atau P-nya gitu. Kalau dari tabel berarti misalnya ya, aku ambil T-nya dulu misal. Terus tambah tabelnya berarti tabel yang saturated water. Kita anggap itu dulu, saturasi dulu. Berarti buka tabel yang A4 misalnya. Cari yang 105. Kan ada tuh. Kita nemu di sini P saturasinya. Kalau dari ini ya. Itu sekitar berapa ya? Sekitar 120,90 kan. 20,9 kPa. Nah, dari sini tadi ada kelihatan kalau kondisinya T sama dengan T saturasi, kemudian P-nya lebih dari P saturasi, berarti ini kondisi kompres. Ya. Kompres, ya, ya kompres ininya lah ya. Kan fase kan ada kompres, ada saturated, sorry, ada kompres, ada campuran sama ada superheated kan gitu-gitu. Nah ini kompres. Nah kalau mau kalian buktiin juga lewat P juga sama aja, pasti T-nya bakal kurang dari T ini. Ya udah ini kan fasenya udah ada, kemudian suruh cari V dulu misalnya. Karena ini kompres, berarti kita bakal asumsiin sebenarnya sih. Harusnya kan kalau dikompreskan V-nya itu kurang dari VF kan dan sebagainya lah gitu. Nah ini kita ambil aja V sama dengan VF, terus U sama dengan UF, terus H sama dengan HF. Terus untuk X-nya karena kompres dia pasti nol. Artinya kan tidak ada fasa gas gitu dalam kompres liquid ini. Artinya ya cairan semua lah. Terus nilainya berapa? Tinggal lihat tabel aja sih sebenarnya. Lihat di 105 derajat yang tadi. Hmm, berarti untuk yang P itu sekitar 0,001047. 01047. Terus satu lagi buat U-nya 44015 dan HF-nya 44028. Udah ini. Hmm. Ya ini masih termasuk mudah ya, relatif mudah. Jadi kalian pertama tentuin fasanya dulu. Tentuin fasa dulu. Bisa dari T, bisa dari P. Dilihat T saturasinya, dilihat P saturasinya, dibandingin. Kemudian baru deh nentuin lain-lainnya. V, U, H, yang terakhir baru X biasanya. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Atau ada soal yang lain? Ada nggak? Mungkin aku mau nanya dikit Kak, masih ada yang agak Oke. pusing aku itu. Boleh. Kan ini kan kayak pas, misalkan kita dapat fasanya itu kan kompres liquid gitu ya. Berarti yang di tabel itu kompres liquid itu cuman kayak yang ini tuh cuman tabelnya itu cuman sampai 5 megapascal lah. 0,5 bukan kalau nggak salah. Wait, gimana? Kan andai kan kita kan dapat kompres liquid gitu ya. Tapi di sini tuh yang kompres liquid itu di tabelnya itu cuman sampai 5 megapascal tabelnya gitu. Berarti andai kan kita dapat tekanan yang di bawah itu gimana ya? Oh ya, buat baca tabel tuh paling awal kalian bacanya ini apa namanya lewat yang saturated dulu biasanya. Buat ngecek dulu. Nah nanti kalau emang keperluannya apa namanya misalnya diketahui
besaran lain gitu yang mengharuskan kita harus nyari V dan U dan H gitu secara spesifik. Nah, itu baru ke tabel yang lain misalnya superheated misalnya kompres. Kayak gitu sih. Most of the time ya gini. Mau nambahin juga itu Oke. maksud Amri itu maksudnya kan misalkan kayak ada tekanan tapi tekanannya itu apa ya kayak Oh, kalau di kompres liquid itu kan 5 MPa. Nah itu tuh oh ya. jadi kalau di apa ya, dimulai dari 5 MPa tuh baca tabel, tapi kalau sebelum 5 MPa kayak nggak nyampe 5 MPa tuh pakai pendekatan itu tuh pendekatan yang V sama dengan PF, U sama dengan UF, H sama Nah, dengan ya itu. HF di tabel yang biasa gitu saturated water. Nah ya, thank you Hans. Gitu sih. Iya ya, gitu. Gimana? Ada yang mau soal lagi? Berarti ambil aja data dari itu ya, yang saturated water itu. Kalau tadi kata Hansan kan berarti intinya kalau dia belum 5 MPa gitu ya. Ya udah pakai yang dari saturated dulu gitu. Oke. Ini pakai yang normal dulu aja ini. Terus baru kalau kebutuhannya apa baru ke tabel yang lain. Oke. Oke, ada yang mau tanya lagi? Bagi soal lagi boleh. Catat aja langsung. Biasanya masih tipe-tipe yang sama sih kayak yang lainnya nanti dulu aja. Oke. Mungkin Hansen mungkin gantian. Mana? Boleh, bentar. Oke. Ya, kalau misalnya itu kalau Bentar ya, download dulu. kompres liquid, kalau misalnya nggak ada di tabel itu pakai yang Nah, berarti oke. Maaf tadi aku suaranya nggak masuk Kak. Ini Oh, halo. Ada nggak ya? Kira-kira ada nggak sih suaranya? Atau masih nggak ada gitu suaranya? Oke, aman-aman. Oke. Ininya slide-nya mungkin aku annotate ya. Tapi ini masih yang ada yang sebelumnya sih. Mungkin bisa di-clear dulu aja. Atau di-screenshot dulu mungkin. ya udah kok Kak, bisa langsung di-clear aja. Oke. Ya, jadi yang soal apa ya, soal selanjutnya ini kan berarti kita punya apa ya, nilai T sama dengan 200 ya, 200 derajat Celcius, terus nilai H yang kita punya itu adalah 857 kilojoule per kilogram. Nah, itu kan berarti kita dikasih dua properti termodinamika, yaitu suhu sama entalpi kan. Nah, ini tuh kita pertama-tama lihat dulu di tabel saturated water temperature table, tabel A4, untuk nentuin di T sama dengan 200 derajat Celcius itu nilai HF sama Hg-nya berapa gitu. Jadi kalau kita lihat di tabel A4, jadi di sini kita tulis dulu dari tabel A4. Nah, dari tabel A4 itu kan kita lihat di 200 derajat. Mari aku lihat dulu. Nah, jadi di 200 derajat itu kita punya HF yang sama dengan 852,26 kilojoule per kilogram. Terus kita juga punya Hg itu adalah 2792,0 ya. Nah, terus kita kan punya nilai H yang besarnya itu 857. Nah, karena kita punya nilai H yang di antara HF dan Hg,
Maka kita tahu di sini kalau dari yang pernah diajarin gitu ya, berarti ini tuh kan dia ada di fasa campuran gitu. Berarti untuk jawaban fasanya tuh berarti fasanya sama dengan fasa campuran. Terus kalau misalkan apa ya? Kalau misalkan kita menghitung campuran, kayak misalkan kita mau ngitung U, mau ngitung kayak S gitu, atau ngitung V itu kan kita butuh yang namanya X gitu ya. Nah, X itu kan kita hitung kalau misalkan kita punya rumus awal gitu ya, berarti kan H sama dengan HF ditambah X dikalikan HG dikurangi HF gitu ya. Nah, ini tuh kita kalau mau cari X kan berarti H min HF per HG min HF gitu ya. Nah, ini kita cari X-nya dulu untuk nentuin nilai U sama nilai V. Bentar. Benar nggak sih? Iya, nilai U dan nilai V. Nah, jadi sama dengan A-nya itu kan 857, HF-nya itu bentar, 852,26 per HG-nya itu 2792 dikurangi 852,26. Nah, mungkin bentar ya, aku hitung ke kalkulator. Ya, jadi ini tuh dapatnya 0,0024436 lah. Mungkin ya nggak semuanya ditulis, tapi mungkin ambil 4 angka di belakang apa ya, 4 angka di belakang angka 0 gitulah, atau ya kalau misalkan nolnya mulai dari 0, nah terus udah mulai angka selain angka 0 itu tuh bisa langsung ambil angka realnya aja gitu, kayak misalkan 1, 2, 5, 7 gitu. Nah, kalau misalkan kayak gini ya ambil aja lah kayak udah angka 0 udah di belakang komanya ada 2 angka 0 terus ambil beberapa angkanya gitu. Saya kalau misalkan ngambilnya cuma sedikit nanti takutnya jawabannya ya beda lah gitu. Nah, terus mungkin aku lanjutin lagi. Jadi ini kan kita udah dapet X-nya. Nah, karena kita udah dapet X-nya, kita ngitung U itu sama dengan UF ditambah X kali UE dikurangi UF. Nah, terus UF-nya itu kita lihat lagi dari tabel. Dari tabel tuh kita tahu ini 850,46 ditambah X-nya itu 0,002436 dikali. Nah, ini UG min UF itu sebenarnya dari tabel kita udah ada kemudahan untuk tahu ini tuh sama dengan UFG gitu. Dari tabel tuh kita udah tahu kalau UFG itu udah dikasih. Di sini tuh 1743,7. Jadi ini tuh kira-kira berapa ya? Oh. Oh, oke deh. Ini berarti nomor 2 ya. Nah, jadi ini tuh kalau aku hitung kira-kira 854,7209 lah gitu. Atau kalau mau lengkapnya 053 lah gitu. Nah, jadi ini nilai U-nya, terus mungkin nilai satu lagi tuh kan kita diminta nyari V ya, nyari V. Berarti ya gimana ya di sinilah. Berarti VF ditambah X kali VG min VF. Tuhan ya. Nah, jadi VF-nya tuh ya berapa ya? 0,001157 tambah X-nya inilah ya. Ya nilai X gitu ya dikali VG min VF-nya tuh berarti 0,12721 kurangi ya benar 0,001157 ya gitulah. Bentar, ini tuh hasilnya
PG-nya tuh kalau kalian cari di tabel tuh kan yang itu ya 0,12721. Udah aku salah. Kayaknya benar ya. Kurangi 0,00157. Itu dapatnya 0,001465. Nah, itu satuannya meter pangkat 3 per kilogram. Ya mungkin gitu sih kalau untuk yang soal ini. Mungkin ada yang mau nanya? Kak izin bertanya. Oh iya boleh. Kalau rekomen itu untuk angka di belakang komanya dimasukin berapa, Kak? Kalau menurut Panugraha di tahun aku tuh dikasih tahunnya minimal 4 angka di belakang koma. Katanya sih gitu. Oh, berarti lebih juga boleh, Kak, 5, 6 gitu. Boleh, boleh. Semakin banyak semakin akurat katanya sih. Oh, oke, baik, Kak. Oh ya, Kak, mau nanya juga. Kalau Iya. yang misalkan di kasus kompres liquid gitu, nah misalnya kalau nggak ada di tabel itu di bawah 5 megapascal, kita pakai data yang saturasi. Nah, nanti Iya. anggapannya itu X-nya sama dengan 0. Nah, untuk yang kasus kayak gitu, cuma ada di kompres liquid atau ada di yang lain, Kak? Misalnya di superheatednya nggak ada, kita harus pakai apa, Kak? Oh iya, mungkin kalau untuk itu, kan kalau untuk kompres liquid benar, itu tuh, jadi kalau di bawah 5 MPa itu kita dekatinya dengan nilai keadaan yang mungkin VF, UF, HF, SF gitu ya. Nah kalau misalkan di keadaan apa ya, keadaan superheated itu kita pakai interpolasi sih sebenarnya kalau kita nggak menemukan nilai yang kita cari di tabel superheated gitu. Jadi pendekatannya kalau yang superheated itu cuma pakai interpolasi, kalau yang yang kompres liquid itu bisa interpolasi kalau di tengah atau pakai pendekatan yang saturasi gitu, Kak, kalau misalnya di bawah 5 megapascal. Iya benar. Oke, baik, Kak. Oke, mungkin kalau ini kalau ada yang mau nanya lagi boleh atau mungkin lanjut ke soal selanjutnya aja. Oke, Kak. Oh iya, Kak, mau nanya lagi. Iya boleh. Kalau ini kompres liquid itu selalu 0 ya, Kak, X-nya, nggak ada koma-komanya juga. Untuk superheated juga selalu 1, Kak. Oh iya kalau untuk yang itu tuh sebenarnya aku sempat lihat gitu ya kan karena kalau di pilihan jawaban tuh kadang-kadang kan suka ada yang apa ya uap jenuh atau cair jenuh gitu ya. Nah itu tuh mungkin kalau untuk kompres liquid memang selalu 0 sih, tapi kalau untuk superheated itu mungkin kalau angkanya sesuai sama angka yang ada di tabel tuh bisa pilih 1 kayaknya. Tapi untuk fasanya tuh bisa pilih antara dia superheated atau fasanya tuh uap jenuh gitu. Soalnya kadang-kadang kan ada yang sesuai gitu kan, sama persis lah gitu, nggak perlu interpolasi atau apa gitu. Ya kan sebenarnya makna dari X kan kayak seberapa banyak gas kan dalam satu campuran. Ya kalau memang dia kompres liquid kan full liquid gitu. Ya udah berarti X-nya 0. Nah, terus kalau kasus udah superheated misalnya ke atas gitu segala macam ya pasti nilainya 1. Nggak mungkin lebih sih harusnya. Ya gitu. Oh ya tadi kayaknya sesuai tabel atau enggak? Yang gimana tuh, San? Kadang-kadang sih ada yang sesuai sih, kadang ada yang enggak juga sih sebenarnya. Tapi kalau kalau P-nya sesuai itu sebenarnya kalau dia udah dikasih ya pasti P-nya sesuai. Tapi kalau misalkan kita dikasih nilai H gitu, nah itu juga kadang-kadang kita bisa nemu misalkan di tabel apa ya, tabel superheated itu tuh nilai P-nya tuh udah apa ya, udah pasti tetap gitu, nggak perlu interpolasi lagi karena nilai H-nya tuh udah kayak yang sama gitu, kayak yang di soal gitu.
pasti kadang-kadang suka nemu kayak gitu sih kalau ngerjain soal apa tabel termo gitu. Soalnya kadang-kadang dikasih nilai hanya tuh nilai H yang emang dari tabel, tinggal baca P di atasnya gitu, nggak perlu kayak kan kadang-kadang juga ada soal yang misalkan hanya di tekanan sekian 0,2 MPa, 0,2, 0,5 misalkan, terus ada di antara 1 MPa. Terus misalkan di keadaan itu tuh kita mau tahu nih tekanannya berapa, tapi kita punya H di antara nilai H ini dan nilai H ini gitu. Nah kan berarti kita butuh interpolasi untuk tahu P di antara nilai H ini dan H ini yang sebelumnya gitu. Dengan nilai H yang kita punya gitu. Tapi kalau misalkan nilai P-nya udah sesuai ya tinggal jawab aja, nilai H-nya udah sesuai tinggal jawab aja si P-nya yang di atasnya. Ada yang mau tanya lagi atau lanjut soal berikutnya? Ya, lanjut aja, nggak apa-apa ini. Itu sudah kan. Terus langsung dikira aja, sudah dipoto. Oke. Ingin ganti-gantian ya. Iya boleh kayak gitu. Oke, yang ini. Bentar, itu bukannya jawabannya ya? Ri, Bahas aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bahas Oh, bahas aja. Oh, gitu yang ya. perlu gitu. Jadi yang diketahui OP sama H. Oh, oke. Mungkin bisa di SS dulu yang tadi, sama di clear dulu. Sen bisa di clear dulu nggak? Iya bentar-bentar. Oke. Kalau yang merah tadi nggak tahu sih siapa. Oke, udah. Nah, sekarang buat soal yang selanjutnya. Di sini diketahui, ini walaupun ada jawabannya ya. Ini kelihatan diketahuinya tuh P-nya 200 kPa dan H-nya 3117 kilojoule per kilogram. Nah, dari sini yang pertama ya, step yang pertama kalian harus nentuin sih pasanya dulu. Caranya gimana? Lihat dari tabel saturated water. Ini kan yang diketahui yang gampang ya, kan antara P sama T kan. Ini kan ada P, ya udah ambil P aja. Cari yang tabel saturated water yang P dan 200 kPa. Nah, kalau yang aku lihat dari tabel tuh dia punya oh ya, ini kan ada P ya, udah lihat P, sekarang lihat H-nya. Nah, kalau dari H-nya dia punya HF, lihat HF-nya sama HG-nya. HF-nya dia 504,71 dan HG-nya 2706,3. Ya, ini kilojoule per kilogram semua. Nah, kalau kayak gini kan kelihatan ya bahwa H lebih dari HG. Yang artinya dia superheated rasanya. Nah, karena dia superheated berarti auto ya. X-nya itu sama dengan 1. Nah, terus yang kedua, kita mau nentuin sih ada T. Iya, T dulu deh. Nah, ini dapatnya dari mana? Dapatnya ini, apa namanya, kita kan udah tahu ya, fasanya itu superheated.
Berarti kita ke tabel superheated selanjutnya. Terus dilihat yang P-nya itu 200 kPa atau 0,2 megapascal. Terus dikira-kira nih, ini kan tabelnya kan bentuknya kan kayak T ke bawah, terus sebelahnya langsung VUH tanpa VF, VG, dan semacamnya kan. Ya udah berarti cari aja yang H yang kira-kira tuh mendekati 3117 tadi. Nah, kalau dari tabel itu tuh kelihatan hanya mendekati ada di T sebesar 300 Celcius, dia punya H-nya 3072,1 dan di T400 dia punya hanya 3227. Kalau dari sini tinggal pakai interpolasi. Kan kita pengennya hanya 3117 kan. Berarti kita bisa balik sini T-nya berapa gitu. Ya persamaannya sama ya kayak si Hansen tadi. Bisa sih pakai persamaan. Atau bisa juga kalian pakai kalkulator. Bentar, aku ambil kalkulator dulu. Kalau di kalkulator kalian bisa pakai mode start sih. Jadi kalau kalian kalkulator Casio gitu, nah itu bisa pencet mode, terus pencet 3 yang isinya start, terus pencet 2 yang isinya A plus BX gitu. Itu kan ada tabel X sama Y ya. Ini kalau kalian megang kalkulator, ya udah tinggal masukin aja 300, 400, yang kakaknya dimasukin gitu. Kalau di kalkulator tuh, ntar ini masuk ke tabel yang X. Ini tabel yang Y. Nah, ini di mode start ya. Kalkulator. Nanti langsung dapat nilainya. Ya, nggak langsung dapat sih. Yang kalian dapat tuh persamaan regresinya gitu. Tapi kalau nggak biasa pakai kalkulator, bisa sih pakai rumusnya Hansen tadi. Nah, yang aku dapat tuh sekitar 328,986. Ya, segituan. Jadi jawabannya ya beda, lumayan beda. 321. Tapi prinsipnya sama sih, yang penting cari hanya gini terus baru cari T-nya. Gitu. Di regresi. Kemudian baru nyari ke yang lain. Yang kan ada apa itu? Ada V, ada U, ya kan? Nah, yang 3 buat nyari V sama U. Sorry, gimana? Oh, tadi nanya ya, kenapa T-nya harus 300 sama 400? Jadi gini, mungkin aku kurang jelas tadi ya. Jadi pertama kan kita diketahui hanya kan ini, segini nilainya. Nah, kemudian kita tuh di tabel superheated yang 0,2 MPa tadi dicari yang H-nya tuh yang hanya ini tuh di antara gitu atau dipepet sama dua nilai yang berdekatan. Nah, kalau aku lihat dari tabelnya itu tuh hanya kan segini ya yang diincar nih. Nah, yang diantara ini ya ini H-nya 3072 sama 3227. Nah, itu suhunya berapa? 300 sama 400 gitu. Nah, terus ini yang diinterpolasi dapat segini. Terus buat yang V, ya V sama yang U, prinsipnya sama kayak tadi. Pakai yang data 300 sama 400 T-nya kayak gini. Terus dilihat V sama U-nya masing-masing berapa. Mungkin kalau aku tulis aja deh. Ntar kehapus.
misalnya di 300 gitu ya. Dia punya V-nya 1,31623, terus punya U-nya 280808, terus T400-nya dia punya V-nya 1,54934 dan U-nya 2967,2. Caranya kayak tadi lagi, pakai data H-nya, interpolasiin ke U sama V masing-masing. Nah, dapat angkanya, nggak aku hitung dulu ya. Sebenarnya kalau kalian ujiannya online gitu bisa pakai tabel sih. Tabel, pakai Excel. Lebih gampang lagi. Aku dapat V-nya 1,3838, buat U-nya 2854,715. Ya kurang lebih mirip. Kayak gini caranya. Ini kalau aku ulangin lagi, pertama lihat tabel saturated dulu, dilihat P-nya, lalu dibandingkan H yang diketahui dengan HF sama HG. Nah, dari situ kita bisa tahu sih fasanya. Nah, kalau tahu fasanya, biasa langsung tahu si X-nya berapa. Nah, kemudian baru ke tabel superheated. Terus diinterpolasiin buat T-nya dari H ke T gitu. Berapa T-nya berapa. Kemudian baru interpolasi lagi buat yang lain. Buat yang V sama U dengan cara yang sama. Tadi dia nanya, interpolasi H-nya disalu di X ya. Gini sih sebenarnya sih. Konsepnya tuh gini. Kalau kalian pakai kalkulator tuh di mode startnya, kalau kalian mau nyari suatu nilai, itu ditaruhnya di tabel Y-nya gitu. Terus yang diketahui di tabel X. Jadi misal nanti yang diketahui si T-nya gitu ya, misalnya. Misal T-nya berapa lah, bla bla bla. Kita suruh nyari H-nya superheated berapa. Ya udah, berarti T-nya yang di tabel X, terus H-nya yang di tabel Y gitu. Itu aja sih. Gimana? Yuk. Oke, mungkin lanjut soal lain atau ada yang mau nanya lagi? Kak mau nanya, cuman pertanyaannya mungkin di chat aja ya, Kak. Oh, iya boleh. Oh, oke. Diketahui V-nya segini, T-nya segini. Terus lihat di kompres liquid didapat P-nya segitu, iya. Terus saturated didapat segini. Kalau segini pilih yang mana? Begini ya. Oke, terus kalau milih kompres liquid itu nggak bisa dikalkulasikan soalnya data minimumnya 5 MPa.
Oke. Ini aku jawab dulu yang ini. Kalau disuruh milih yang mana, pertama cek ini dulu sih. Cek di tabel saturation dulu kan. Dia di T 100 derajat Celcius misal. Ya, jadi kalau ngecek apa-apa, pertama cek di saturated water dulu. Di 100 derajat, terus dilihat sih, ini kan diketahui V ya. Berarti lihat F sama VG-nya. Nah, ini kan V-nya di sini yang diketahui itu lebih kecil ya daripada apa namanya, lebih kecil daripada VF yang di tabel saturated water. Kalau di tabel tuh besarnya 0,0143. Itu kan 0,1041 kan. Nah, berarti baru ke tabel yang kompres. Kalau misalnya mau nyari P-nya. Sorry. Berarti kan ini kompres liquid kan. Karena tadi VF, ntar aku catat aja sekalian deh. Kan VF-nya itu 0,001043 kan. Sementara V-nya tadi 0,00141. Jadi kan kompres liquid. Di soalnya itu 0,001040 Kak. Cuman kalau di kompres liquidnya itu 0,001041. Nah, kalau kasusnya kayak gitu nggak perlu diinterpolasi Kak. Kalau kasusnya gini, ini nyari P kan ya berarti ya? Iya, dicari Iya. P-nya. Oh, kalau nyari P-nya, ya ambil aja yang ini, yang kompres, yang apa? Yang di tabel saturated aja. Pertanyaannya kenapa? Karena asumsi tadi sih bahwa V-nya, V-nya, ya V-nya di sana sama P saturasi gitu. Biasanya gitu sih kalau jawab 5 MPa biasanya salah. Oh, berarti tapi kalau milih gitu tuh kalau misalnya si angka apa misalnya desimalnya tuh banyak 5 belakang desimal tapi angka terakhirnya itu beda 1 itu masih bisa nggak apa-apa Kak diambil datanya dari yang tabel di situ aja. Oh, kamu takut ininya ya? Kayak salah gitu komanya-komanya. Iya, soalnya yang ini kan yang di desimal ke-6-nya itu kan kalau di soal itu 0, tapi di tabel yang kompres liquid itu 1, jadi beda di situnya aja. Tapi karena ya di kompres liquid kan paling awal itu 5 megapascal, jadi nggak bisa dilakuin interpolasi itu, jadi dianggapnya itu segitu aja, Kak. Oh, wait. Bentar. Agak bingungin pertanyaannya. Itu Kak yang di pertanyaan tuh 1040, cuman di situnya 1041 di kompres liquid. Bentar. Aku boleh nanya nggak? Itu Coba, yang maksudnya kan kalian kan itu high disk grade ya sebenarnya yang ini tuh. Nah itu misalkan kalian kan tadi nanya ada yang pakai kompres atau gimana. Nah sebenarnya kadang-kadang tuh kalau dari Panugraha tuh kalau bikin dari bikin dari kuliah 2021 tuh memang kadang-kadang suka ada yang mungkin antara tabel kita dengan tabel dia tuh rada beda karena dia tuh kalau di Linux tuh setahu aku karena dulu diajar sama Panugraha tuh si tabelnya itu yang dia tuh ada beda dikit. Jadi kadang-kadang kalau misalkan kayak kasus yang ini cuman beda ya 0,00001 gitu. Itu tuh bisa jadi di dia tuh tinggal baca di kita tuh harus interpolasi dan kita jawab belum tentu benar gitu. Tapi ya kalian kan bisa ada kesempatan 2 kali lah coba-coba karena high risk grade ya siapa tahu kalian mau coba pertama kalian jawab dulu interpolasi, kedua kali kalian baca tabel. Jadi kalian bisa lihat kan yang mana yang benar gitu. Nah gitu sih enaknya.
Gimana dari Alvan? Udah sih Kak. Cuman ya sebenarnya ini juga udah kayak grade gitu. Yang data lainnya benar, cuman 5000 megapaskalnya itu salah. Mm-mm. Yang Oke. kalau entalpi dan lain-lainnya dibenarin gitu dari tabel situ. Cuman nggak tahu kalau yang 5000 kilopaskalnya itu disalahin, nggak tahu kenapa. Iya sih emang biasanya sorry. Yang lain ya kasih aja ini kan asal kayak emang kunjauannya yang salah-salah dikit tuh nggak sih? Soalnya kan aku juga tadi ngerjain, pas aku ngerjain itu teh aku dapat semuanya benar, tapi nilai x-nya itu salah. Kan kayak aneh aja gitu. Kan aku kan gitu nilainya kan makanya nilai perbandingannya kan x, berarti sebenarnya x-nya benar tuh. Tapi pas aku masukin x-nya salah. Jadi ya ya gitu. Dan juga kan aku Iya dapat Kak, yang ya aku dapat kan yang cari jenuh. Kalau cari jenuh kan berarti kan tinggal masukin datanya kan dari tabel. Tapi yang aku masukin dari tabel teh salah gitu. Wah, aku langsung iya Kak. masukin dari Jadi tabel. tadi juga ngerjain soal tuh kayak kadang salah, kadang benar gitu sih hasilnya di percobaan. Padahal caranya sama aja gitu. Iya sering terjadi sih itu. Iya, Jadi aku juga. Tapi kalau yang soal yang P tadi, kayaknya sih aku lebih ke yang ini sih. Yang jawaban berapa tuh 100 berapa KPA gitu. Kalau iya aku Oke. emang jarang-jarang aja sih make jawaban tuh yang ada di apa namanya paling atas gitu. Misalnya P langsung 5 MPA gitu. Jarang sih kayak gitu. Soalnya ya asumsi aja. Kan kompres kan P-nya kan lebih besar daripada P yang saturated kan. Ya asumsi aja P-nya sama dengan P saturated gitu. Tapi kalau emang kayak tadi kasusnya X-nya biasanya salah, ya emang sering kejadian sih. Ya maklumi aja. Nggak tahu juga gimana. Tapi Kak bisa diomongin ke dosen kalau gitu untuk dikoreksi kalau ada yang salah gitu. Dulu sih, iya sih dulu komplain sih. Biasanya WA ke Panugraha gitu. Pak ini saya apa ngitungnya kayak gini-gini gitu harusnya jawabannya, tapi di yang lain salah. Oke, baik Kak. Ya, baik. Mungkin gimana nih? Mau lanjut lagi? Atau ada yang nanya lagi boleh? Bisa lanjut ke ini untuk ini. Gimana nih Hansen mau gantian? Boleh. Ntar Boleh. download soalnya dulu. Oke. Oh, oke. Ini aku clear ya ininya. Ya, silakan Kak. Kak, aku mau tanya, Iya, silakan. kalau misalkan kita punya informasi tentang P sama V gitu. Nah, P-nya itu sama dengan P saturated, kemudian yang V-nya itu sama dengan VG gitu. Itu termasuk ke titik uap jenuh ya. Kayak di perbatasan gitu kan. Kan kalau V lebih dari VG itu kan baru termasuk superheated gitu. Kalau V sama dengan VG gitu. Kalau V sama dengan VG, berarti kan P-nya sama dengan V saturated, terus V-nya sama dengan VG. Iya, itu uap jenuh. Kan fase kan ada, sorry. Kan fase ada 5 kan gitu. Ada kompres, terus air jenuh, campuran, uap jenuh, sama superheated. Ya, apa namanya, mungkin emang di batasnya banget gitu. Soalnya kan kalau campuran kan P-nya sama dengan P saturated kan, terus T-nya sama dengan T saturated gitu. Nah, terus ketika apa namanya H-nya mendekati H-nya sama dengan HG ya, sorry tadi V ya. Ya intinya Iya. gitulah ya. Iya. Berarti Jenuh. di uap jenuh ya. Begitu juga sama kayak titik apa cair jenuh. V Iya, sama cair dengan jenuh. VF gitu. Oke, kasih Kak. Yoi. Oke, mungkin ini soalnya ini ya
udah bukan tabel lagi. Jadi soalnya soal kalimat gitu. Bentar, anotate dulu. Jadi ada tangki kokoh, volumenya 2 meter pangkat 3 meter kubik lah, meter kubik berisi 10 kg air. Bisa satu fasa atau fasa campuran ya ditulisnya. Ada 300 derajat Celcius. Terus ditanya tekanan tangkinya berapa. Karena ya pertama-tama sih kalau kita punya soal gini sih biasanya kalau dari step step pengerjaan itu biasanya kita kan nulis dulu gitu ya. Kayak mungkin ya kalau soalnya cuma satu kalimat gini ya udahlah kita nulis diketahui aja. Sebenarnya kan kayak ada sistem proses gitu-gitu ya harusnya. Kalau kalian lihat di bab 1, cuman kayak kalau di sini tuh kayaknya ya karena cuma dikasih tahu data-data dan kita nggak tahu sistemnya tuh antara sistem tertutup, sistem buka atau apa, nanti mungkin di bab-bab selanjutnya. Tapi ya di sini kita tulis dulu aja volume ya volume. Volume itu biasanya dicoret sih katanya. Sama dengan 2 meter kubik, terus masanya 10 kg. Nah, terus kita punya apa namanya? Suhu ya, suhu 300 derajat Celcius. Nah, terus ditanyakan tekanannya berapa gitu. Nah, kalau kita ditanya tekanan gini sih kayaknya kalau misalkan untuk nentuin tekanan kan kita butuh dua properti termodinamika ya. Nah, karena kita masih cuman punya satu gitu ya. Karena kan kalau kita punya massa, punya volume nih kita belum punya besaran termodinamika yang kita bisa cari gitu melalui tabel gitu. Berarti kita cari dari volume sama massa itu nyari volume spesifik gitu. Volume spesifik itu kan kebalikan dari massa jenis ya, atau kalau kalian hafal rumusnya langsung itu tuh volume dibagi massa gitu kan. Jadinya tuh dia tinggal 2 meter pangkat 3 per 10 kg. Nah ini tuh dapatnya 0,2 meter pangkat 3 per kilogram. Nah terus kita lihat aja di tabel gitu untuk volume spesifik ini dan temperatur ini tuh kira-kira nilai volume spesifiknya tuh gimana gitu. Nah ini aku bentar ya lihat dulu tabel. Jadi kalau di tabel. Nah, jadi kalau di tabel itu di 300 derajat itu kita punya PF sama dengan PF-nya tuh berarti 0,001404 meter pangkat 3 per kilogram. Terus kita punya VG yang sama dengan 0,02 ya. 0,021659 meter pangkat 3 per kilogram. Kan 0,2 ini jauh lebih besar daripada nilai VF dan VG, berarti kita tulis aja di sini. Jangan 1 deh, berarti itu tuh 2 ya. Ini kan step pertama kita ngitung ini. Terus kita baca tabel, terus ya kita tulis aja V-nya lebih besar dari VG lebih besar dari VF. Nah, berarti fase itu kan seperti itu. Nah, karena fase superheated, kita lihat di tabel superheated. Nah, ya. Di tabel superheated itu kan kita lihat di suhu yang sama sih, 300 derajat, kira-kira nilai V kita tuh di antara tekanan berapa sampai berapa gitu. Bentar ya. Kalau di tabel superheated itu, kalau di suhu 300 derajat, dengan nilai V segitu tuh harusnya ada di ada 300. Di sini ya harusnya. Di antara tekanan di sini. Di antara tekanan 1,2 MPa
dengan nilai P yaitu sama dengan 0,21386 sama di tekanan 1,4 MPa, M-nya besar, di volume spesifiknya tuh 0,18233. Ya. Nah, ini tuh dua-duanya di suhu yang sama yaitu 300 derajat Celcius. Nah, jadi kita pakai interpolasi lagi. Kalau untuk nentuin tekanan di V sama dengan 0,2. Jadi kita di sini V sama dengan 0,2 meter pangkat 3 per kilogram tuh kira-kira P-nya berapa gitu kita tanya. Ini berapa gitu. Nah, mungkin ya caranya kalau manual ya, karena aku biasa manual sih. Atau nggak pakai Excel kalau dulu zaman masih online gitu. Itu tuh kita pakai kayak pendekatan apa ya? Pendekatan kalau kita punya persamaan linear, terus itu tuh ada apa ya, dua titik yang kita ketahui misalkan x1, x2, terus kita punya y1, y2 gitu. Terus kita kalau mau cari rumus persamaannya itu kan misalkan ditanya persamaan y-nya tuh apa gitu. Berarti kan kayak x1 min x2 per salah deh. Ya boleh lah gini juga, tapi jangan deh. Biasanya kalau mirip-mirip sama rumus interpolasi itu kan x min x1 per x2 min x1 gitu sama dengan y min y1 per y2 min y1 gitu kan. Nah, jadi ini sebenarnya mirip-mirip itu kayak kita masukin misalkan nilai x ini dan nilai y ini kan kayak yang mau ditanyain gitu. Berarti misalkan ya anggaplah x itu p, p itu y gitu. Berarti x di sini tuh kita masukin P dikurangi X1-nya tuh 1,2 lah gitu. Per 1,4 dikurangi 1,2 sama dengan Y-nya tuh berarti nilai P yang udah diketahui ya untuk nilai P yang kita tanyakan. Terus Y1-nya tuh berarti 0,21386 per nilai P yang untuk tekanan 1,4 MPa 1833 dikurangi 0,21386. Ya, ini mungkin harus dicari dulu sih. Nah, kalkulator. Ya, tapi ini caranya ini sih, apa? Cara kayak kalau ditulis sih. Mungkin kalian juga nanti kalau lagi nggak tahu sih boleh pakai kalkulator atau enggak ya kalau misalkan. Ya kan kalau tadi cara kan pakai kalkulator gitu. Boleh ya? Boleh nggak sih? Nggak tahu deh. Boleh Ya nggak sih? kalau misalkan enggak ya ngitung manual gini aja sih. 8233 dikurangi 0,21386 terus itu tuh dikali 0,2 berapa ya? 0,2 dikurangi 0,21386 dibagi 0,18 itu harusnya 0,08791627. Jadi P-nya tuh 1,287919627. Itu tuh megapascal ya. Kalau dalam KPA tuh berarti 1287,91627 KPA. Ya mungkin gitu ya. Ya, mungkin ya kalau ini mungkin ya kayak gini sih harusnya. Mungkin ada yang mau nanya. Mungkin bisa lanjut ke soal selanjutnya aja, Kak. Ini sudah saya kirim. Oke. Ada dua ya. Oke.
Kita gantian lagi ya. Mungkin dari yang satu termo dulu. Jadi ini yang satu termo dulu ya. Jadi yang diketahui itu 2 tangki A dan B dihubungkan oleh katup. Terus seperti ditunjukkan pada gambar, iya gambarnya nggak ada. Terus masing-masing volume 200, A-nya R134A. Oke, tangki B kosong vakum. Oh, yang ini. Oke, karena kan diajarin ya cara jawab soal termo yang baik dan benar ya, yang rapi gitu. Jadi biasa lah ya, pertama kalian bakal nulis sistemnya dulu kan di sini. Nah, di sini kan diketahui bahwa ada kan 2 tangki dihubungkan oleh katup. Jadi udah pasti tertutup ya. Oh, ada lanjutannya. Oke. Ya, sekalian. Nah, terus yang kedua prosesnya. Proses. Ini aku ya kurang tahu pilihannya apa sih, tapi harusnya ya. Benar, harusnya apa ya? Benar juga. Bentar, aku ingat dulu. Harusnya itu volume totalnya, volume massa ya, itu tetap. Terus alasannya kenapa? Anakannya digambar aja sih. Kemudian tabel yang dipakai ini kan ada ya R134A. Kemudian gambar dulu skemanya, skematiknya. Kan 2 tangki dihubungkan oleh katup. Nah, bisa kayak gini ya, 2 tangki digabungkan kayak gini nih. Nah, yang satu tuh ini A, yang ini B. Masing-masing 200 liter volumenya. Terus yang ini 12 derajat Celcius. Ini X-nya kan udah kelihatan ya. Ini 0,9. Kemudian ini R134A. Yang ini vakum. Terus kemudian kan dibuka perlahan. Jadi A mengalir ke B sampai tekanan di B sama dengan mencapai tekanan di tekanan di B mencapai tekanan di A, di mana saat itu tutup kembali. Oh, oke, dibuka sebentar gitu istilahnya katupnya ini nih. Misalnya ini dibuka, jadi mengalir ke sini. Misalnya. Terus kemudian tutup kembali. Nah, sekarang tekanannya sama ya. Ya, PA, PB. PA sama dengan PB. Terus proses terjadi secara perlahan, sehingga semua suhu tetap pada 12 derajat Celcius. Terus yang ditanyakan ini. Oke, mungkin lanjut ke yang lain ya. Pertama, temperatur awal tangki A, udah jelas ya. Temperatur awal A 12 derajat Celcius diketahui kan. Terus fase awal yang di A itu udah jelas campuran. Lanjut lagi. Lanjut lagi yang selanjutnya. Ini dihapus dulu ya. Clear dulu. Terus volume fasa di tangki awal A. Volume awal
A. Wait. Di sini ketahui ya, 200 liter. Wait. Prosesnya bukan temperatur tetap. Ya dari aku juga nggak tahu pilihannya sih sebenarnya. Yang mana. Cuma mungkin dari sense-nya aku tuh, dia kan nggak ada ini loh maksudnya. Nggak ada masa yang keluar gitu kan. Kayak ya udah mereka tetap di tempat itu aja. Tapi kalau emang ada temperatur juga, ya di sini temperatur juga tetap juga sih, karena di secara perlahan ya. Kalau menurutku sih dua-duanya benar. Bisa dicek aja. Karena ada alasan masing-masing sih tempatnya. Ya, dan lanjut lagi, volume awal A, tadi 100 liter diketahuin. Kemudian volume, bentar. Volume fasa air, sorry. Fasa airnya berapa, kemudian fasa uapnya berapa yang di awal. Tadi kan X-nya diketahui ya, 0,9. Ya otomatis aja lah ya. Di sini berarti fasa uapnya 180 ya. Liter, ini 20 liter berarti. Kan dia sama massa sejajar ya. Ya udah. Ini sekitar 0,2 gitu. Antara beberapa sih ya gitulah. Wait. Dari tunggu dulu. Oh ya, ini 0,18 meter kubik. Ini berarti 0,02 meter kubik. Kemudian massa air di A sama massa uap ya. Nah, yang kedua ini bisa cari di tabel dulu. Buat si V kecil, ya kan? Kan V kecil tuh sama dengan ini kan, V coret per M. Kita mencari M-nya. Berarti V coret per V. Nah, kita lihat tabel yang R134A. Dari yang di saturated. Kan di sini diketahui, nah dulu. Jadi diketahui apa aja. Yang diketahui tadi suhunya ya, 12 derajat Celcius. Berarti cari yang di tabel suhu R134A. Terus kita dapat di sini ada nilai V ya. Ada VF sama VG. Dari tabel saturated R134A buat VF-nya 0,0007975 dan VG-nya 0,046295. Nah, dari sini kita bisa nyari V ya. Caranya gimana? Ya VF ditambah X dikali VG min VF. Atau, ya nggak tahu sih, langsung aja lah ya dihitung. Kan diketahui semua. Terus dapat V-nya. Di sini aku ngitung dapat 0,041745. Ini lah ya. Berarti aku bisa dapat TM dari V coret per M. V kan diketahui tadi buat air ya. Air sama uap. Berarti kalau buat air, M air misalnya, ya V air dibagi V. Dapatnya
0,479 kilogram dan M uapnya V uap per V 4,312 kilogram. Ini buat masanya ya. Terus massa totalnya berarti kan M air ditambah M uap. Tambah aja jadinya. Kalau enggak ya tadi 0,2-nya langsung dibagi V-nya aja. Itu bisa. Dapat 4,7909 kilogram. Nah, terus kemudian tadi kan prosesnya tuh dibuka perlahan kan. Jadi tekanan yang di B mencapai tekanan di A. Oke, berarti perlu lihat sih tekanannya dulu. Ini yang tersisa kan ya. Yang tersisa. Suhunya itu 12, tapi tekanannya sama. Bentar, mikir dulu. Katup kemudian dibuka dan air mengalir dari A ke B sampai tekanan di B mencapai tekanan di A. Terus di mana setelah itu katup ditutup kembali. Terus hingga semua suhu. Massa yang tersisa di tangki A. Iya, berarti kan ada proses yang keluar kan. Ini apa dulu? Bentar, ini petunjuknya agak kurang jelas. Ini P-nya berarti berapa ya? Atau mungkin Hansen ada kepikiran apa gitu? Yang mana tadi? Yang mana? Yang dikirim tadi, yang termo 1A, 1B. Yang massa fasa uap. Bentar. Yang Yang ada mana sih? vakumnya. Bentar. Yang mana? Yang ada vakumnya. Yang ada vakum. Oh, di soalnya. Ya. Oh, bentar. Bentar, sambil aku mikir juga. Kan gini ya, ibaratnya. Ya kan awalnya ada ini nggak sih? Ada air sama uap. Terus kan A-nya ke sini. Ya, terus A-nya Kemudian ikut pindah. lagi. Nah, sekarang sisanya berapa? Kan ibaratnya gini nih. Ini kosong. Kemudian ini jadi segini. Ya. Bentar, ada petunjuk lain nggak ya? Tekanannya sama dengan tekanan di A. Mungkin gini kali ya. Ini kan dia campuran. Kan dia fase campuran. Punya X-nya 0,9. Sementara kalau dicampuran kan P-nya sama dengan P saturasi nggak sih? Iya. Ya nggak? Ya. Nah, iya kepikiran. Nah, sementara tadi di R134A, di 12 derajat Celcius, dia punya P saturasinya tuh 443, 443,31 kPa. Berarti sama dengan PA, sama dengan PP juga dong.
Ya, jadi PB. Ya kan. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah massa yang tersisa. Bentar mikir dulu. Kalau temperatur akhir udah tahu lah ya. Tetap 12 derajat Celcius. Oh ini enggak sih? Oh iya kepikiran nih. Bentar ini aku hapus dulu lagi ya. Tadi kan kita tahu bahwa massa totalnya tadi itu sekitar 4,79 kan? Ya enggak? 4,7909 kilogram. Sementara kan ada kekekalan massa kan, yang tadi aku bilang di awal prosesnya. Ya enggak? Jadi massa ibaratnya yang di sini full gitu kan. Terus pas dibuka lagi, ditutup lagi ya tetap massanya segitu aja totalnya gitu. Berarti pakai prinsip kekekalan massa. Tadi kan masing-masing tangki kan volumenya 200 liter kan. Nah, ibaratnya sekarang udah tercampur gitu. Ada suatu masakan ya, di mana mereka dua-duanya kebukakan. Ya enggak? Volumenya jadi 400 liter. Berarti V-nya kecampur dong. Ya enggak? Jadi M total, berarti kita nyari V yang baru nih, V yang akhir. Itu sebagai volume totalnya ya, dibagi massa total. Berarti 0,4 meter kubik dibagi 4,7909 kilogram. Jadi V akhirnya berapa? Eh, 0,0834 ketemu ini. Terus tadi dengan P-nya sama dengan P saturasi di 12 itu 443,31. Berarti kita punya fasanya dari ini. Kan bisa dicek tuh V-nya lagi. VF sama VG-nya. Kalau lihat dari tabel, ini tuh V sekarang lebih dari VG. Berarti sekarang fasanya udah superheated. Dan sisa masanya berapa? Ya dari ini aja. M sisa. Berarti kan ibaratnya volumenya kembali lagi jadi 200 kan. Berarti ya gini aja. V coret per V 0,2 dibagi V yang tadi. Dapatnya 2,39548 kilogram. Ini massa sisanya. Terus temperatur akhirnya, bentar. Temperatur akhirnya ya. Oh enggak, tadi aku salah tadi ya. Tadi temperatur akhirnya bukan 12. Tapi sekarang kita cek ke tabel superheated karena kita udah tahu fasanya superheated. Tadi kan tekanannya sekitar segini ya. Jadi dicari yang kira-kira tekanannya dekat ini. Berarti sekitar ya 0,4 lah, 0,44 gitu. Ada nggak? Oh nggak ada. Jadi gimana ya temperatur akhirnya? Kalau nggak ada, paling pakai 12 aja sih sebenarnya. Soalnya emang agak ambigu juga sih. Di terakhirnya kan
prosesnya berjalan perlahan kan. Terus suhunya tetap di 12 derajat Celcius. Tapi pun kalau mau nyari suhu akhirnya berapa, bisa dilihat ini sih paling sih. Dari mana ya? Ya udah sih paling 12 derajat aja. Walaupun pastinya T-nya lebih dari 12 derajat sih. Itu. Atau mungkin Hansen ada ide, Hansen? Yang itu tuh yang sisa volumenya tetap 0,2. Nggak tahu sih, tadi pikirannya sih kayaknya ada yang berkurang ke kanan gitu. Jadi sebenarnya kita udah nemu apa namanya volume spesifiknya berapa. Itu tuh harusnya dihitung lagi besar V di yang apa A sama B-nya tuh berapa gitu. Baru nanti nemu massa sisanya. Tapi volume spesifiknya pakai volume spesifik di keadaan yang udah superheated gitu. Tadi sih gitu. Oke. Pikirannya gitu sih. Tapi nggak ada cara lain lagi ya. Benar, emang bisa kan nyari volume yang di A. Nah itu tuh kayaknya nggak ini sih, nggak kepikiran juga sebenarnya. Kayak nyarinya gimana? Cuman ya sejauh ini mungkin ya gitulah. Kayak yang di sini juga sih sebenarnya. Pikirannya gitu, yang ngitung sampai V itu. Ya paling gini jawabannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kalau kurang jelas. Ada. Kalau enggak lanjut soal yang selanjutnya sih paling yang dari Amri itu. Mungkin Hansen silakan Sen. Iya boleh. Kita soalnya tuh gimana ya? Kita lihat dulu ya. Yang ini ya, yang musim dingin. Yuk. Oke, bentar. Kan ntar dulu deh, anotate dulu. Nah, jadi kan pada suatu hari musim dingin tekanan atmosfernya ya tulis aja lah P100 kPa, terus temperatur di dalam ruangannya berarti T-in lah 24 derajat Celcius, terus temperatur di luar rumah itu berarti T-out itu negatif 12 derajat Celcius. Terus perbedaan kerapatan udara antara di dalam dan di luar rumah pada musim dingin adalah berapa? Nah itu kayaknya cara ngerjainnya tuh pakai apa ya? Pakai pendekatan gas ideal sih harusnya sih. Jadi temperatur apa ya? Temperatur boleh sih. Ya pokoknya ini ya yang ini deh. Oh ya udah deh. Clear dulu aja clear. Oke deh oke. Ya udah langsung ke esai deh. Aku tadi sempat dapat gitu sih soal esai nomor 2-nya. Jadi ya mungkin aku coba dulu ya. Ini nomor 2 ya, nomor 2. Nomor 2 tuh kan dikasih tahu 8 kg air ditempatkan dalam tangki kokoh 1,2 meter kubik. Terus kalor ditambahkan ya. Atau ada soal yang baru ya di sini. Bentar ya. Oh, oke deh. Ini bahas esai aja ya berarti ya. Jadi ada 8 kg air ditempatkan dalam tangki kokoh 1,2 meter kubik, terus kalau ditambahkan hingga suhu mencapai 190 derajat Celcius. Jadi yang ditanya itu tentukan pertama tekanan, kedua massa uap, ketiga volume uap. Nah jadi karena soalnya itu 8 kg air ditempatkan dalam tangki kokoh, berarti kan sistemnya itu pasti sistem tertutup. Karena tangki kokoh tuh istilahnya kayak misalkan kita kalau gambar skematik itu tuh tangki kokoh tuh kayak gini gitu.
Jadi yang terjadi pada tangki ini tuh cuman bisa kalor gitu. Kalor yang berpindah dari si tangki ini keluar atau dari luar ke sini gitu. Nah, kalau misalkan kayak di dalam sini itu tuh tetap gitu. Jadi kayak sebenarnya yang ada di dalam sini tuh tetap gitu, nggak bisa berubah. Nah, berarti kalau kasusnya tangki kokoh kayak gini, ini tuh sistemnya sistem tertutup. Terus kalau ditanya prosesnya proses apa gitu, biasanya tuh kalau dia tangki kokoh, dia tuh volumenya konstan gitu. Terus habis itu tabel propertiesnya itu kan dikasih tahu air gitu ya. Berarti kita pilih tabelnya air gitu. Ya pilihannya adalah harusnya air gitu. Atau uap air ya. Ya atau uap air lah gitulah. Mungkin kalau ada pilihan uap air ya uap air. Terus massa kan, massa M. Berarti massa M itu adalah 8 kg V itu sama dengan 1,2 meter kubik. Terus kalor yang ditambahkan kalor ditambahkan hingga mencapai suhu 190 derajat Celcius kan. Nah, tapi di guided-nya itu kita suruh nyari dulu volume spesifik. Nah, volume spesifik itu kan kita cari dengan menggunakan volume dibagi massa gitu ya. Berarti kan 1,2 meter pangkat 3 dibagi 8 kg. Nah, ini tuh kalau dihitung, 1,2 dibagi 8, itu dapatnya 0,15 meter pangkat 3 per kilogram. Nah, terus temperatur air ya, temperatur airnya berapa gitu kan. Nah, temperatur airnya tuh udah dikasih tahu tuh di soalnya bahwa dia ditambahkan hingga suhu mencapai 190 derajat, berarti ini tuh 190 derajat Celcius. Nah, terus pada temperatur saturasi air sama dengan temperatur ini kita cari, berarti kita tentuin nilai VF dan VG di suhunya tuh 190 derajat Celcius. Bentar. Di suhu 190 derajat Celcius itu berarti kita pilih tabel yang sama kayak tabel awal itulah. Tabelnya tuh tabel A4 berarti. Ya sih, soalnya kan dia air gitu ya. Iya. Iya deh. Temperatur air terus ya. Nah, terus kita cari di temperaturnya tuh 190 derajat Celcius tuh berapa gitu VF-VG-nya. Nah, ini VF-nya tuh kita dapat 0,001141 ya. Ini tuh meter pangkat 3 per kilogram. Terus kita tahu VG-nya tuh 15636 ya. Meter pangkat 3 per kilogram. Nah, terus karena kita tahu VF-VG, di guided-nya selanjutnya itu dia nanya gitu berdasarkan nilai T dan V, nilai ini dan ini gitu ya. Maka substansi itu berada pada kondisi apa gitu, fase apa gitu. Nah, ini tuh kita bisa lihat, oh V kita tuh ternyata di antara VF dan VG gitu. Berarti kita bisa bilang VF-nya tuh V kita di antara VF dan VG. Maka kita bilang ini tuh fasenya tuh berarti di pilihannya tuh ada tuh campuran gitu. Ini tuh fasenya campuran, terus sehingga kalau dari tabel tekanannya berapa gitu. Nah, kalau ditanya tekanannya berapa, karena dia campuran, ya kita lihat aja tekanan di keadaan saturasi. Berarti ini tuh tekanan yang ditanya, itu tuh sama dengan tekanan saturasi. Yaitu tekanan saturasi yang kita lihat dari tabel dengan suhu T-nya 190 derajat Celcius, itu tuh 1255,2 kPa. Nah, terus selanjutnya, itu tuh kan ditanya kualitas uapnya berapa. Nah, ini sejalan dengan cara ngerjain kita, di mana kita nemuin juga bahwa nilai V kita tuh di antara VF dan VG yang nandain bahwa fasenya tuh campuran. Nah, karena itu kita bisa nentuin kualitas uap itu pakai cara yang kayak sebelumnya itu, berarti V min VF per VG min VF gitu. Tinggal kita masukin, berarti V kita tuh 0,15 dikurangi VF-nya tuh itu tuh 0,001141
dibagi VG-nya tuh berarti 0,15636 dikurangi 0,0011, waduh nggak cukup, 41 lah gitu di sini. Ya ini tuh kita nentuin kualitas uapnya, berarti 0,15 dikurangi 0,1141, ada nolnya depannya dua kali, terus dibagi 0,15636 dikurangi 0,001141. Nah itu dapatnya 0,9590256 lah gitu. Terus karena kita tahu kualitas uapnya segini, berarti nanti kalian isi di kolom kualitas uap di soal esai nomor 2 tuh ini gitu. Terus masa uap air yang ada di tangki itu tuh berarti dia nanya sekarang tuh masa uap air yang ada di tangki berapa gitu. Nah berarti masa uapnya itu tinggal kita hitung pakai ya kayak biasa aja sih. Masa uap itu kan berarti pakai volume spesifik, terus kita bagi sama bentar ya. Iya, Deng, volume spesifik, terus kita bagi sama, kita nulis dulu ya. Berarti V kecil itu kan sama dengan ini dibagi ini gitu ya. Nah, terus karena kita anggap volumenya konstan, berarti kita bilang V ini tuh sama dengan 1,2. Nah, kita cari masanya kan, berarti kita cari massa tuh pakai V per V. Nah, V-nya ini, V-nya itu pakai di kondisi temperaturnya udah 190 derajat Celcius gitu. Jadi di sini tuh kita hitung berarti sama dengan 1,2 dibagi sama V-nya itu berarti yang kita pakai yang ini. Jaga sih. Bentar. Ini ya, 0,15 ya. Berarti masih sama ya. 1,2 dibagi 0,15. 8 ya. Masih sama ya berarti. Iya sih kayaknya 8 aja sih. Nah, kalau volume uap air yang ada di dalam tangki, volume uap air yang ada di dalam tangki, tuanya air. Gimana ya? Bentar. Yang terakhir tuh berarti dia nanya volume uap air tuh kita harus ngebandingin antara ini ya. Uap air yang ada di dalam. Oh, ini aja nggak sih? Kita hitung volume uap air tuh gini. Volume uap air yang ada di tangki, kita punya pengertian X itu apa? X itu kan jumlah uap dibagi jumlah total nggak sih? Jumlah uap air dibagi jumlah total. Jumlah total ya maksudnya jumlah total ya entah dia uap atau air lah kita hitung lah gitu. Jumlah total lah pokoknya. Berarti kan kalau kita ngitung volume uap air ya, berarti itu tuh sama dengan ya X, karena kan X itu persen berapa besar uap airnya gitu ya, dikali sama volume yang kita anggap tetap lah, volume total aja gitu. Berarti kan ya X-nya itu kan 0,9590256 dikali 1,2. Maaf ini jadi ke atas ya. Harusnya di makin bawah ya harusnya. Cuman ya udahlah. Wah. Ya udah 0,9590256 dikali 1,2. Berarti ini tuh volume uap air itu 1,1511072 meter kubik. Ya mungkin ini sih kalau soal esai nomor 2. Soalnya bener kan ya ini? Tadi dapet sih. Soalnya kayak gini. Ya mungkin aku kirim aja ya soal yang tadi aku dapat nomor 2 tuh kayak gimana ya. Ini bener nggak ya soalnya? Semoga benar. Nah, gambarnya udah deh.
ini aja deh. Filenya deh aku share deh. Tadi aku dapat ini sih. Bentar. Nggak bisa. Oh, ini. Nah, coba. Ya gitulah. Mungkin soalnya kalian gitu sih harusnya. Gak tahu sih tadi ada yang nge-share aja. Mungkin ada yang bisa konfirmasi gitu. Kira-kira benar nggak ya soal itu? Soalnya yang aku kerjain tuh soal nomor 2 di Word itu gitu. Kan nomor satunya tuh yang tadi dikerjain sama Reva ya. Terus nomor 2-nya tuh aku lanjut dari soal nomor 1 itu. Gimana gimana? Ada soal lagi atau apa? Ini masih ada sih Ref soal yang apa esainya. Oh iya, Mungkin kalau yang ini udah beres terus kayak mau ngerjain soal selanjutnya juga boleh sih sebenarnya. Ntar aku coba juga sih ngerjain. Ini saya soal yang tadi itu yang apa nomor 2. Sebenarnya bebas sih Kak. Kalau ngerjain satu lagi boleh. Tapi yang satu itu kayak bisa sih, tapi udah jam 11.47 juga. Tapi saya sendiri mah bebas gitu, bisa lanjut. Tapi kalau yang lain gimana gitu? Soalnya kan bisa iya. yang ada yang mau sholat juga gitu. Salah yang lain sih. Gimana? Terserah deh. Salah. Bukannya cuma nomor 4 ya? Cuma 4 nomor ya SI itu. Kok nomor 5 sih? Ini nomor 4. Ah, Oh, nomor 4 kan yang kasih dia. gimana mau lanjut lagi satu soal atau apa? Ada nomor 4 aja kali ya. Mungkin terakhir. Ya udah punten Sandi ini. Oh iya, bentar di clear. Oke. Udah langsung cepet aja lah ya. Nomor 4. Nomor 4 ini soalnya sebuah bejana volumenya 0,3 terus nitrogen pada 126 kPa dan 24 derajat Celcius. Terus yang dipompa 0,3 kg ke bejana. Terus itu tekanan baru. Oke. Asumsinya nitrogen gas ideal. Ini sistemnya bentar, berarti kan bejana tuh gimana sih bejana? Baik. Bentar. Kalau skemanya berarti kayak gini ya.
bejana tuh nggak tahu banyak kayak gini. Jadi dipompa gitu ke dalam. Masuk si nitrogennya. Sistemnya terbuka. Soalnya ada masa masuk. Prosesnya. Apa ya prosesnya ya? Kan biasanya tekanan, tahap atau temperatur. Nggak juga temperatur berubah. Bentar. Hitung tekanan baru ketika bejana telah kembali ke suhu awalnya. Oh, temperatur tetap berarti ya. Kan ada kata-kata kembali suhu awal. Kemudian tabel ini pakai yang gas ideal ya. Berarti di tabel mana berarti? Jadi di akhir-akhir kalau gas ideal tuh cari aja nitrogen. Nih di tabel A18. Nitrogen gas ideal. Yang 18. Terus apalagi yang ditanyakan R-nya berapa? Kalau R konstanta biasanya dilihat di awal. Kan di awal-awal ada tabel apa tuh yang gas ideal yang umum. Di tabel A2. Bukan A2 ding. Benar. Oh ini di tabel, ya benar tabel A2. Ya enggak ya, bentar lihat dulu. Oh bukan A2, di A1, di tabel A1 tuh ada yang R-nya yaitu 0,2968 kilojoule kilogram Kelvin. Terus kemudian ditanyakan lagi masa awal yang ada dalam bejana. Nah ini kan gas ideal ya, berarti berlaku persamaan gas ideal juga. Persamaannya kan PV sama dengan RT. Bisa kayak gini. MRT. Ada M ya. Berarti buat masa awal, M awal gitu ya. Berarti pakai P awal gitu. Kemudian R dan T. Ini didapatkan T-nya pakai Kelvin ya. Berarti ditambah 273,15. Dapatnya aku 0,4286 kilogram. Nah, terus kemudian kan dipompa nih 0,3 kilogram lagi kan. Berarti M akhirnya ya ini masa yang udah ada di sini ditambah masa yang dimasukkan. Berarti ya M awal ditambah 0,3 kilogram. Jadinya 0,7286 kilogram. Nah, kita kembali lagi ke persamaan gas ideal. Ya udah, pakai lagi PV, MRT. Tapi yang sekarang dicari adalah tekanan yang baru ya. P akhir sama dengan M akhir dikali R dikali T per V. Nah, di sini aku asumsiin ini sih. Nggak ada pertambahan, apa namanya,
nggak ada pertambahan volume. Kenapa? Wait, harusnya ada sih sebenarnya. Cuma di sini nggak ada properties raw gitu, misalnya buat nyari densitasnya. Kan raw berhubungan sama volume sama massa. Cuma di sini kayaknya nggak ada deh. Ntar aku cari dulu. Kayaknya nggak ada. Sini V-nya tetap juga berarti ya. Hmm. Harusnya sih ada logikanya. Kayak kalian kan masukin massa kan pasti ada volumenya gitu. Cuma anggap aja V-nya tuh V si tabungnya gitu lah. Kalau kayak gini caranya, ntar bakal dapet jawabannya. Sekitar 214,194 kilopascal. Nah, ini jawabannya. Ya, itu. Logikanya benar sih, soalnya kalau jadi tambah suatu massa kan makin padat tuh istilahnya di dalam si bejananya. Pasti tekanan lebih besar, gitu. Gimana? Aman kah? Terus mungkin aku bahas aja kali ya nomor 3-nya caranya gimana. Oh, ini panjang sih. Kalau nomor 3 tuh kan susunan silinder piston 0,17 kg udara, 380 K, volume 2 liter. Dipanaskan, pistonnya naik. Ya mungkin aku ini nggak ngitung angkanya kali ya, yang nomor ini. Ini aku clear dulu. Mungkin nomor 3 kayak, ya cara ngerjain aja lah ya. Ini piston gini. Silindernya, ada pistonnya. Ada udara di sini. Kemudian dipanaskan kan. Piston naik, terus menyentuh pegas linear. Jadi ini ada pegas di sini. Terus volume ketika pertama kali menyentuh piston menyentuh pegas, jadi kan dipanaskan nih, masuk kalor kan, Q. Jadinya pertama kali nyentuh kan dia belum, istilahnya belum tekan si pegasnya kan, masih kayak gini, ini 25 liter. Terus pistonnya ada diameternya, segala macam, ada konstanta pegasnya, kemudian pemanasannya terus berlanjut gitu. Hingga dia enakan si pegasnya. Ini. Terus ininya tekanannya sekarang udah 932 kPa. Terus yang ditanyakan adalah suhu silindernya berapa. Ya, sistemnya ini sistem tertutup ya jelas. Terus tabel substansinya TCR, PCR itu bisa ya dari soal udah ada. Kemudian bentar, emang TCR ada ya? Ada ding. PCR nggak ada ya. Ya udah, lanjut lagi. Terus udara yang jelas anggap gas ideal ya. Tadi R-nya bisa dicari di tabel A1. Kemudian volume udara awal udah diketahui, kemudian volume udara ketika menyentuh pegas udah diketahui juga. Terus tekanan udara sebelum menekan pegas, tekanan udara sebelum menekan pegas. Oh, ini bisa pakai ini aja. Ya, apa sih namanya? Yang tadi, P kan sama dengan apa berarti M RT per V. Ini pakai, ini kan M awal ya. Kan ada M awal, terus ada V yang 25 liter ya. Ketika menyentuh pegas. T-nya juga masih sama. 380 K. Terus tekanan udara setelah menekan pegas, kan udah ada 32 kPa.
kemudian perubahan tekanan udara karena pegas. Bentar, perubahan tekanan udara karena pegasnya berarti ini aja delta P-nya tadi. Kan ada P akhir kan sama P yang pas menyentuh tadi. Nah, itu dapat berapa? Terus kalau gaya kan F kan sama dengan P dikali A ya. Ya udah berarti delta P tadi dimasukin alias karena pegasnya tadi kan dikali si AA-nya kan pakai diameter. Jadi delta P dikali 1/4 pi D kuadrat. Kemudian simpangannya kan simpangan kan kayak gini ya. Min KX sebenarnya. Min itu tanda arah gayanya. Jadi cukup pakai X sama dengan F per K aja. Kita dapat berapa? Terus luas penampang piston kan udah diketahui tadi pakai 1/4 pi D kuadrat. Terus volume akhir ya. Itu bisa pakai ini lagi. V-nya sama dengan MRT per P akhir. M-nya sama ya, karena nggak ada penambahan massa di sini. Terus temperatur akhirnya harusnya bisa lihat di tabel sih. Oh ya, ini T akhir juga ya. Nah, itu aja paling caranya. Agak cepat sih, tapi ya udah. Itu mungkin dari Amri gimana? Dari Hansen? Aman sih Kak, aman-aman. Itu kalau misalkan ngitung volume akhirnya luas penampang kali simpangan aja bisa nggak sih? Nggak tahu Oh sih. iya, Kayaknya bentar. bisa Oh langsung iya, ngitung terus temperaturnya baru cari pakai gas ideal. iya benar. Thanks Hans. Iya, ibaratnya kan kayak gini ya, kalau digambar tuh kan kayak gini nih tabungnya. Ibaratnya kan pegasnya di sini nih. Ibaratnya kata Hansen tadi sih, ini kan pas menyentuh, terus pas udah ke ini kan jadi kayak gini. Nah, ya udah nih pertambahan volumenya di sini yang orang berapa? Ini volume udara tambahannya. Ya gitu paling. Ini kan X ya berarti ya. Simpangan kan, simpangan tuh apa sih? Ini ya kan ya. Apa ini ya? Ini ding. Ini kan X ini dikali A. Berarti V akhirnya bakal sama dengan V yang tadi pas nyentuh ditambah ya ini X dikali A. Ntar baru nyari T-nya pakai yang tadi. Berarti PV yang akhir ini, yang akhir juga bagi R sama M. Nah, itu. Jadi gitu aja paling. Dari Amri gimana? Ya aman sih Kak, soalnya mungkin kayaknya tutup aja deh Kak. Kayak juga udah azan di luar. Amri, tadi aku boleh nanya nggak? Oh ya silakan. Ini Kak, aku mau tanya. Kalau untuk di tabel ini kan ya, saturasi itu kan yang bagian temperatur itu cuma mentok sampai 373,95 derajat Celcius. Iya. Nah, seandainya kalau di atas itu berarti kita udah nganggap itu udah nggak saturasi atau gimana, Pak? Maksudnya udah superheated atau gimana? Biasanya kan diketahui dua properties ya. Jadi kalau Ya. semisal properti satunya tuh tekanan gitu misalnya, ya udah lihat tekanannya dulu. Tapi emang most likely bakal superheated sih. Soalnya tadi aku dapat soal gitu di tabel. Itu T-nya 500 derajat Celcius. Ya, terus Sama P-nya itu 1,484. 1,484. Iya. Apa itu megapascal? V meter pangkat V kecil. 3. V kecil. V kecil. 1,484. Ya, kan itu yang diketahui iya. cuma ya. Jadi kayak agak bingung tadi. Iya ya, superheated benar. Oke. Makasih. Yuk.
Ya udah nih ditutup dulu aja paling dari siapa nih? Ya udah, oke. Ref aja boleh Ref. Ya, Ya sebenarnya nggak udah. apa-apa kalau tutup aja gini. Ya, mungkin kami sebagai program dari Angkatan Tes 21 ingin mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak ASKO sekalian karena sudah menyempatkan waktunya. Kami juga sebenarnya ya ujian. Ya kaget aja gitu. Minggu 4 tuh ujian. Aduh, ya gitu ya. Ya terima kasih Kak. Ya bisa mungkin untuk kakak-kakak dan yang teman-teman juga bisa langsung lift saja. Oh ya, kalau dia mau nanya PC aja nggak apa-apa. Ke aku apa Hansen. Iya, Boleh. PC aja. Ya. Oke. Ya, makasih boleh live. Thank you. Makasih Kak. Ya. Kasih Kak. Kasih Kak. Ya. Kasih Kak.